Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di akun Noer Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang pernyataan dari Mu'alaf Kristi ya, di mana beliau membahas tentang dasar ajaran kekristenan, yaitu tentang keselamatan ya, masih seputar tentang keselamatan. Sebelum kita jauh membahas bagian ini, saya mengajak kita dulu untuk simak video berikut ini. Asal percaya saja, semua sakit hilang karena Tuhan Yesus yang tolong. 1. Asal percaya saja, mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan, kamu masuk surga. Tuh. Begini, saya kasih ilustrasi seperti ini. Saya dan Kang Asep, saya setiap hari Minggu pergi ke gereja. Saya mengaku Yesus adalah Tuhan dan juru selamat saya yang hidup. Dia sudah mengorbankan dirinya di kayu salib. Pada saat saya mau meninggal, saya berkata Yesus adalah Tuhan. Nah, ketika Kang Asep mau meninggal, Kang Asep bilang, kehidupan Kang Asep tuh nggak baik. Anggaplah begitu. Ke diskotik setiap hari, ke klub main judi. Ketika Kang Asep mau meninggal, Kang Asep cuma bilang, saya percaya bahwa Yesus adalah juru selamat saya yang hidup karena sudah membebaskan saya dari dosa. Ketika itu kita sama-sama meninggal. Saya yang taat dan Mas Asep yang tidak taat. Apakah Kang Asep masuk surga? Kalau menurut ajaran yang saya terima sebelumnya, Kang Asep itu masuk surga loh. Buat apa saya capek-capek? Saya langsung aja ngomong pas saya mau meninggal. Saya percaya bahwa bahwa saya akan masuk surga. Gitu konsepnya. Baru saja kita menyaksikan apa yang dikatakan oleh Mu'alaf Kristi ya, di mana beliau menyatakan bahwa percaya saja bahwa kita akan disembuhkan dari penyakit. Lalu percaya Yesus, ya, mengaku dengan mulut bahwa kita akan masuk surga. Dan yang terakhir di mana beliau memberikan ilustrasi Kang Asep ya. Memberikan ilustrasi Kang Asep di mana dia rajin ke diskotik, melakukan dosa lah intinya. Dan ketika mau meninggal cukup mengaku di mulutnya percaya Yesus itu masuk surga. Nah, ini menarik menjadi pembahasan kita dalam kesempatan kali ini. Ya, saran saya buat Mu'alaf Kristi, kalau Anda sudah mu'alaf, ajari dan perdalam ajaran agama yang baru Anda. Jangan Anda gak bisa move on dari iman kekristenan, lalu menjelek-jelekkan, lalu memutarbalikkan, lalu menyesatkan doktrin kekristenan. Mari kita bahas bagian ini. Ini menarik ya, menjadi perhatian kita. Saya teringat tentang peristiwa Yesus disalib, di mana di situ juga ada dua orang yang disalibkan bersama dengan Yesus. Kalau kita memperhatikan dalam Lukas 23 ayat 33, Alkitab mencatat ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Apa yang terjadi dengan kedua penjahat ini? Ya, yang pertama, seorang penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Di mana perkataan ini sama dengan orang-orang yang menyalibkan Yesus pada waktu itu. Menariknya di sini ada satu orang yang lain dari penjahat ini yang disalibkan bersama dengan Yesus. Dia berkata di dalam ayat yang ke-40, tetapi seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Di dalam ayat 41 kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Apa yang dikatakan Yesus di dalam ayat 42, lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Ayat 43, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, ini mengingatkan saya akan pernyataan dari mu'alaf Kristi ini ya, di mana beliau berkata ada seorang yang berdosa gitu ya, lalu dia mau mati baru mengaku percaya kepada Yesus, dia masuk surga. Bagi saya, dua orang penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus ini adalah case khusus ya tentunya, yang tidak menjadi kesimpulan kita bahwa kita buat jahat dulu, habis itu kalau udah tua mati masuk surga gitu ya. Cukup percaya Yesus. Nah, bagi saya ini adalah case khusus. Kita perhatikan yang terpenting di dalam kasus ini adalah ada pertobatan yang begitu luar biasa, sadar akan kesalahan dirinya bahwa dirinya adalah orang-orang yang bersalah. Nah, itu baru dia membutuhkan Yesus untuk menolong dia, untuk menyelamatkan dia dari hukuman yang kekal. Dan pada akhirnya Yesus berkata, saat ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, ini menarik ya, bagaimana dengan case yang dimunculkan oleh mu'alaf Kristi ini, apakah sama dengan penjahat yang pada waktu itu disalibkan dengan Yesus ya? Tentunya teman-teman, menariknya begini ya, yang menjadi pernyataan penting dalam setiap kehidupan kita adalah apakah kita mengerti kapan waktunya kita dipanggil oleh Tuhan. Tentunya kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kita tidak mengerti kapan waktunya kita menghadap kepada Sang Pencipta. Oleh sebab itu ya, jangan nunggu berbuat dosa, mikir umur kita akan panjang lalu kita percaya Yesus nantinya masuk surga. Nggak begitu juga konsepnya kali. Nah, mari kita perhatikan di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-17, Alkitab mencatat demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kalau kita hanya berkata sekedar percaya di mulut saja, tidak ada bedanya dengan iblis. Iblis juga percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang kudus, dan iblis tidak mungkin diselamatkan. Seperti itu ya. Tetapi saya yakin dan percaya ketika seseorang percaya beriman kepada Yesus Kristus, pasti dia melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Ya, saya sudah bahas di video yang sebelumnya. Mari kita perhatikan 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Siapa yang ada di dalam Kristus. Jika orang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, dikatakan di dalam Alkitab bahwa ia adalah ciptaan yang baru, di mana yang lama itu sudah berlalu. Yang lama itu adalah hidup yang tidak memuliakan Tuhan, hidup yang tidak menyenangkan Tuhan, sering menyakiti hati Tuhan, itu sudah berlalu. Dan sesungguhnya yang baru udah datang, yaitu hidup yang dipenuhi dengan buah pertobatan. Jadi ingatlah bahwa ketika kita percaya, ketika kita beriman kepada Kristus, maka ada buah pertobatan yang ditunjukkan di dalam mengiring Yesus. Ya, kiranya melalui video ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membukakan kita untuk berpikir waras serta hidup dalam kewarasan. Tuhan Yesus memberkati.